إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر الإخوة والمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala di salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala dalam masjid, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, inna ahabbal biladi ilallah masajiduha. Sesungguhnya lokasi atau tempat yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah masjidnya. Sekalipun tidak seramai mal atau pasar, tetapi Allah mencintai rumahnya karena di rumahnya Allah Ta'ala tempat kita untuk mengingat dosa dan juga beristighfar, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat para utusannya Allah Ta'ala itu menjadi sebab kebaikan kita di akhiratnya nanti. Selanjutnya kajian kita untuk sore hari ini melanjutkan kitab yaitu Usulis Sunnah al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dan pembahasan kita pada sore hari ini halaman 72 dengan mengambil pembahasan bahwasanya setiap pemberontak boleh diperangi. Setiap pemberontak boleh diperangi. Karena apabila pemberontak ini dibiarkan, maka madaratnya banyak dan tidak ada manfaatnya pemberontak itu, kecuali pemberontak dari kalangan kaum muslimin yang memiliki kekuatan dan betul-betul didasari dengan keimanan, ketakwaan, dan yang diberontak ini yaitu akan kalah, karena diberontak ini adalah orang kufar, atau orang-orang yang sifatnya perusak din dan mereka itu lemah, sedangkan pemberontak kuat, maka hal itu boleh. Tetapi pemberontak yang sifatnya tidak benar, maka boleh kita memeranginya. Ini kaidah yang harus kita fahami. Berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wa qitalul lusus, memerangi pencuri atau perampok, pencuri perlakuan yang jelek, merusak harta dan merusak pula keamanan. Wal khawariji, dan juga memerangi kepada pemberontak. Khawarij itu adalah kelompok yang mengkafirkan kaum muslimin melakukan dosa besar walaupun bukan syirik, dan juga yang mengkafirkan waliul amri yang melakukan dosa besar, dan juga mengajak orang agar keluar dari waliul amri, agar berontak kepada waliul amri, namanya khawarij. yakni muncul pada zaman sahabat Utsman bin Affan dan berlanjut terus penyakit ini sampai hari kiamat. Maka beliau menjelaskan, Imam Ahmad menjelaskan, memerangi di sini memerangi kita, memerangi pencuri, perampok, dan juga pemberontak, jaizun, hukumnya boleh, bukan haram tapi boleh, terutama kepada waliul amri. Maka hal itu wajib untuk melaksanakannya,
karena mereka mendapatkan amanat dari Allah Ta'ala, kekuatan fisik dan yang lainnya, dengan syarat idza aradu, apabila perampok ini atau khawarij itu dia mengancam lirrajuli pada salah seorang fi nafsihi, baik mengancam dirinya, wa malihi dan hartanya. Pokoknya ada perampok, kita datang dirampok, atau mau menyakiti diri kita, atau mau mengambil harta kita, atau juga mau menganiaya salah satu di antara keluarga kita, falahu ayyuqatilah, maka dia wajib memeranginya, bukan membunuh. Memerangi an nafsi, untuk membela dirinya, karena kita tidak boleh menjatuhkan diri kepada kerusakan. Wa malihi, dan untuk membela harta, karena harta ini amanat dari Allah, kita gunakan untuk ibadah, melaksanakan kewajiban seperti menginfaki istri dan anak. Kalau ada orang mengambil harta kita ya tanpa hak, maka boleh kita perangi kalau kita mau memeranginya. Kalau tidak, kembalikan kepada waliul amri. Wa yadfa'u anha bikulli ma yaktiru, dan hendaknya yaitu menolaknya, ya menangkisnya dengan segala kekuatan yang kita mampu. Tetapi kalau mereka merampok kita hanya dengan tangan, kita lawan dengan tangan. Tidak boleh kita mengambil pisau untuk, kecuali kalau pisau itu hanya sekedar untuk menghadang mereka, karena pada dasarnya kita menolak bahaya mereka, bukan ingin membunuh mereka. Kecuali kalau mereka bermaksud membunuh, kita menangkisnya, ya mereka terbunuh, maka mereka mati yang dilaknat karena membunuh kami. Kalau kita yang terbunuh, semoga mati syahid yang nanti akan dijelaskan. Walaysa lahu. Nah, sekarang berikutnya, kalau sedang berkecamuk mereka mau memerangi kita dan mau merampok kita, kita lawan lalu mereka lari. Walaysa lahu, dan tidak ada kewajiban bagi orang yang dirampok ini atau yang dikudeta ini, idza faraquhu, ketika mereka sudah lari, dilawan ternyata mereka takut, mereka lari, au tarakuhu, atau mereka meninggalkan perlawanan kepada kita, tidak melawan lagi, ayatul bahum, kita tidak boleh mencari mereka, mengejar mereka tidak boleh. Ya, jadi ketika dalam pergaulatan, dalam rangka kita membela diri kita, antara kita kemudian kita lawan mereka lari, tidak boleh dikejar. Kita mereka jatuh menyerah, tidak melawan lagi, tidak boleh kita aniaya. Ini baiknya Islam. Melihat orang kafir adabnya, tidak punya adab mereka. Tapi orang Islam seperti itu dijelaskan oleh para ulama dan semuanya ada dalilnya. Wala yattabi atharahum, dan jangan dicari tapak tilasnya. Nah, jangan dicari karena mereka sudah pergi. Nah, boleh kita laporkan pada waliul amri untuk kita kejar, kita hajar mereka tidak boleh, karena dasarnya mereka sudah tidak mampu melawan kita. Apalagi itu kaum muslimin, ya satu-satu orang muslim pencuri, perampok, pembunuh, pembegal bisa jadi, tetapi tidak hilang keislaman mereka selagi mereka tidak meyakini hal itu hukumnya boleh. Laisa li ahadin illa al-imamu, tidak boleh salah seorang, tidak punya hak salah seorang illa al-imama, kecuali imam, waliul amri atau petugas keamanan dalam satu negeri, aulatul muslimin, atau pemimpin kaum muslimin yang mengejarnya, yang menghukumnya, itu hak mereka. Innama lahu, sesungguhnya kewajiban atau haknya bagi orang yang dibegal, bagi orang yang dirampok, dan bagi orang yang dikudeta ini,
ayyadfa'a an nafsihi, untuk membela dirinya. Jangan sampai dia didolimi, jangan sampai hartanya diambil. Jadi hanya sekedar perlawanan kita bukan untuk membunuh mereka, tetapi menangkis kejahatan mereka. Fi maqamihi dzalika, di tempat itu, maknanya bukan di tempat yang lain. Menunggu besok dicari di mana, tidak boleh. Kalau prinsip ini dijalankan, insya Allah Allah akan beri pertolongan dan menjadi ceratnya orang yang pencuri atau orang perampok tersebut. Jadi kalau kita sudah menang, mereka lari, kita tidak boleh mengejar, ya, kecuali di tempat tersebut. Perlawanan di tempat tersebut kita lawan untuk kita tangkis kedolimannya. Kalau lari tidak boleh kita mengajarnya, apalagi besok dicari tidak boleh, kecuali kita lapor kepada pihak yang wajib. Adapun dihukum atau tidak urusan wala amri, bukan urusan kita. Ya. Wayanwi, dan hendaknya punya niat pula bijuhtihi, dengan perlawanannya kita melawan perampok, melawan pembegal ini, alla yaktula ahadan, jangan sampai ada niat untuk membunuh mereka. Nah, ini prinsip. Nah, ketika dalam pergulatan fa'in mata, jika mati, ya, ala yadaihi, dalam perlawanan, jika mati yang perampok itu, pembegal itu, khawaris itu, meninggal dunia, fi daf'ihi, ketika kita tolak, ketika kita tangkis kedaliman mereka, an nafsihi fil ma'raka, karena kita untuk membela diri kita dalam yaitu pertikaian tersebut, fa'abadallahul maqtulah, maka semoga Allah Ta'ala yaitu menghukum mereka orang yang mati ini, karena mereka berbuat zalim. Wa in kutila, ketika meninggal dunia yang melawan ini, yang dirampok ini melawan dia, fitil kal khali, dalam keadaan itu, pada waktu sedang pertempuran, pada waktu sedang bergulat itu, wa huwa yadfa'u an nafsihi, sedangkan dia meninggal dunia ini untuk membela dirinya, untuk mempertahankan diri, bukan untuk membunuh perampok dan bukan untuk membunuh yaitu pembegal, wa mali, dan juga untuk membela hartanya, rajautu lahu syahadah, katanya Imam Ahmad, saya berharap dia mati syahid. Dan ini semuanya detailnya nanti akan dijelaskan dalilnya. Jadi ketika perlawanan perampok dengan yang dirampok, kok perampok ini mati, ya, padahal niat yang melawan ini bukan untuk membunuh, tapi karena perlawanan bisa juga mereka mati. Sedangkan niatnya orang ini untuk menangkis dirinya dari permusuhan mereka, maka mati mereka, mati yang dilaknat oleh Allah karena mereka menzalimi kaum muslimin. Tetapi ketika yang dirampok ini dia meninggal dunia dalam perlawanan membela dirinya, membela hartanya, bukan untuk membunuh mereka, semoga meninggal dunia dalam keadaan mati syahid. Kama jaa fil ahadisi, sebagaimana datang beberapa dalil dari hadis yang sahih. Wa jami'ul asari, dan semua asar, asar maknanya keterangan para sahabat, fi hadza, di dalam masalah perkara ini, innama umira biqitalihi, kita itu hanya disuruh untuk menyerang supaya kita tidak terdolimi, supaya harta kita tidak diambil, bukan diperintah untuk membunuh mereka, tidak. Karena itu ketika mereka membawa senjata, membawa yaitu alat yang tajam, kita bisa membawa alat tajam untuk menolak mereka. Tapi kalau mereka tidak membawa alat yang tajam, kita lihat kita tidak boleh membawa alat yang tajam, karena maksud kita untuk membelanya. Kecuali kalau membawa alat tajam itu dalam rangka supaya mereka lari, ya, bukan kita maksudnya untuk membunuh mereka. Ketika mereka menghantam kita, kita tangkis dengan tangan kita, bukan dengan pisau, maka insya Allah ini namanya pembelaan diri. Walam yu'mar biqatlihi, maka tidaklah kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk membunuh mereka, pembegal tersebut.
wala tibaihi, dan tidak diperintah pula kita untuk mencari, melacak. Wala yujizu alaihi, dan tidak boleh dipotong-potong, tidak boleh diinjak-injak, tidak boleh dianiaya. In suri'a, ketika dia sedang pingsan, berkelut menikah kalah dengan pingsan, tidak boleh kita injak-injak. Nah, ya ketika dia sudah lemas, diam. Ketika mereka melawan, kita lawan lagi. Ketika diam, jangan dilanjutkan, karena kita bermaksud untuk menolak. Al-kana jarihan, atau ketika dia ada luka, jangan ditambah lukanya. Dan juga apalagi dibunuh tidak boleh. Nah, ini sikap ketika ada perampok yang lainnya. Ya, ini perlu. Kalau ini dijalankan, insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Menyikapi pemberontak, pencuri, perampok atau yang lainnya, ya jangan sampai nanti ditangkap lalu dihajar oleh masyarakat sampai mati, tidak boleh, karena menyelisih. Nah, ya, tangkap, kalau sudah ditangkap betul, panggilkan pihak berwajib, ini serahkan, selesai. Nah, seperti itu insya Allah kita aman, karena mereka juga kadang-kala juga mempunyai yaitu kelompok, ya, mempunyai jamaah. Yang kalau kita lawan sampai kita bunuh, mungkin dia akan juga dendam sama kita. Tapi kalau diperlakukan apa adanya, ya sesuai dengan sunnah, Allah Ta'ala akan melunakkan hati mereka. Wa in akhadahu asiron, maka apabila yang diberontak ini bisa menangkapnya dan ditawan, namanya dibrokol atau yang lainnya, falaisa lahu ayyaqtulahu, tidak boleh kita bunuh, karena kita tidak berhak untuk membunuh mereka. Yang berhak membunuh adalah wali amri. Wala yuqimu alil hatta, dan jangan ditegakkan hukuman. Ya, jangan kita mengadakan hukuman sendiri, disiram air panas atau dicabuti kukunya, tidak boleh. Subhanallah, baiknya dalam Islam yang itu kita tidak menjumpainya, yaitu orang-orang kafir yang mereka timbul kemarahannya sehingga bertindak semaunya. Tapi Islam ada aturan. Walakin yarfa'u amrahu ila man wallahu Allah. Tetapi kita serahkan urusannya ini, yarfa'u, kita angkat atau kita serahkan urusannya kepada yang Allah Ta'ala angkat pemimpin, yaitu pemimpin, fayahkumu fihi, maka pemimpin itu yang menghukumi. Dia menghukuminya secara Islam atau tidak, bukan urusan kita. Ini prinsip yang disampaikan oleh yaitu Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dan didukung beberapa dalil. Ya, namanya terjadi tempat kita perampokan atau yang lain, mudah-mudahan tidak, maka ini prinsip pegang yang lainnya. Nah, dan jangan dihajar, ya, kemudian panggil yaitu pihak yang berwajib, selesai perkaranya. Nah, ini semuanya berdasarkan dalil pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bersumber dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dan juga di Musnad Imam Ahmad pula. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini baiknya orang dulu ketika ada masalah datang kepada orang punya ilmu. Dan saat itu yang punya ilmu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, menanya orang ini, arwa'ita, bagaimana pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? In ja'a rajulun, jika datang seorang laki-laki, yuridu, menginginkan akhdha mali, untuk mengambil harta saya. Ketika datang orang di rumah saya mau merampok harta saya, mau mengambil harta saya, apa yang saya harus lakukan? Nah, ini baiknya para sahabat tidak bertindak sesuai dengan emosinya, hawa nafsunya, atau menurut pendapat orang, tidak mengambil dari orang punya ilmu.
Ya, ini segala sesuatu kita harus berhubungan dengan orang punya ilmu. Apa jawabnya beliau? Qala fala tu'tihi malaka. Jangan kamu berikan hartamu. Tapi saat demikian ini kita harus mengingat pada Allah. Dan boleh diancam. Ini harta yang halal, hartanya Allah. Allah menitipkan kepada saya. Tidak boleh kamu ambil kecuali dengan jalan yang benar. Diberi peringatan. Terkadang kita lupa, dilupakan oleh iblis atau syaitan sesaat ada huru hara. Nah, ini kebanyakan kesalahan kita. Padahal ketika ada musibah mestinya kita berhubungan dulu pada Allah. Qala, maka menanya seorang ini, ara'aita in qatalani, bagaimana wahai Nabi kalau kami larang jangan diambil harta saya lalu dia menyerang saya? Qala qatilhu, perangi. Nah, bismillah, perangi. Kalau kita laksanakan ini dengan bagus, nah, dan kita bersandar, kita tawakal kita pada Allah, menang kita. Nah, ketika beliau menjelaskan perangi dia kalau serang dia kalau dia menyerang dirimu. Qala ara'aita in qatalani. Kalau sampai saya ini terbunuh bagaimana wahai Nabi? Kan bisa terjadi. Qala fa anta syahidun. Kau dalam mati syahid. Karena memeranginya bukan bermaksud untuk membunuh mereka, tetapi untuk mempertahankan hak miliknya. Ketika terbunuh orang yang melawan ini, fa anta syahidun, kau dalam mati syahid. Qala ara'aita in qataltuhu, bagaimana wahai Nabi jika akunya membunuh dia tapi bukan bermaksud untuk membunuh. Ketika mereka mau membunuh, kami tangkis tenaga mereka yang mati. Qala huwa finnar, dia di neraka. Tentang dia selamanya apa tidak, ini urusannya Allah. Karena orang muslim ketika membunuh orang muslim masih tetap keislamannya ada, namun tetap mendapatkan hukuman ketika Allah Ta'ala mendaki untuk menghukum. Hadza hadis akhrajahu Muslimun, diriwayatkan Imam Muslim. Ini prinsip yang harus kita pelajari, ya, karena kita hidup pada zaman sekarang ini tidak lepas daripada huru hara dan juga pekerjaan-pekerjaan orang tidak bertanggung jawab, mencari rezeki dengan cara yang haram. Maka ini solusinya. Hadis yang pertama. Wa fil hadis, dalam hadis yang lain yang disahihkan oleh Albani dalam kitab Al-Irwa, man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang dibunuh oleh perampok tapi dia membela hartanya, dia mati syahid. Dirampok di jalan mamanya, sepedanya dilawan. Nah, ketika mampu melawan dilawannya kok terbunuh, fahuwa syahidun, dia mati syahid. Wa man qutila duna dammihi, dan barang siapa terbunuh dia karena membela darahnya, membela dirinya, ya, fahuwa syahidun, maka dia mati syahid. Termasuk barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya. Ada keluarga, dia punya istri yang lainnya, maunya yakni dianiaya, kita lawan mereka, kita tolak perlawanan mereka, kok meninggal dunia, insya Allah mati syahid. Karena bermaksud di situ untuk menolak kejahatan, bukan bermaksud untuk membunuh. Diingat di sini niat, jangan sampai keliru. Jangan sampai kita memerangi mereka maksudnya untuk membunuh mereka. Kalau membunuh mereka kita berdosa. Karena orang muslim tidak boleh dibunuh. Tetapi boleh diperangi ketika mereka berbuat zalim kepada diri kita. Wa man qutila duna dinihi, barang siapa dibunuh karena membela agamanya, seperti pada zaman sekarang. Berapa banyak orang menyampaikan dakwah sunnah dihalangi, menyampaikan tauhid dihalangi. Kok terjadi? Ya, mereka mengadakan perlawanan, kita lawan, kita menolaknya. Bukan kita bermaksud untuk membunuhnya. Kok terbunuh yang melawan ini, fahuwa syahid, maka mati syahid. Kok mereka yang terbunuh, maka mereka finnar,
karena mereka mendolimi orang yang beriman. Ini perlu kita pelajari, kita jadikan pegangan. Sesaat ada suatu bala atau musibah yang menimpa kepada kita seperti contoh ini. Selanjutnya, nah, dilarang kita membunuhnya. Mereka merampok membunuh kita, finnar. Kita membunuh perampok, finnar pula. Tapi kalau untuk menolaknya tidak. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pula, wa fil hadis idal taqal muslimani, jika dua orang muslim bertemu, bisayfaihima, dengan membawa senjata dua-duanya, ya, yang satu mau membunuh, yang satu mau menolaknya, fal qatilu wal maqtulu finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Ulang lagi, idal taqal muslimani, jika dua orang muslim saling bertengkar, saling perang memerangi, bisayfihima, dengan pedangnya, dengan senjatanya. Disebut saif karena dulu senjata yang utama adalah pedang. Fal qatilu wal maqtulu finnar, maka pembunuh dan yang dibunuh di neraka. Para sahabat menanya, qila ya Rasulullah hadzal qatilu, wahai Nabi, ini yang membunuh di neraka. Betul, karena dia membunuh saudaranya. Fama balul maqtul, maka mengapa orang yang dibunuh kok masuk neraka? Qala ka innahu kana harisan ala qatli sahibi. Iya, karena dia punya niat untuk membunuh temannya, tapi sebelum membunuh dia terbunuh, sudah punya niat untuk membunuh temannya. Nah, ini pentingnya niat dalam hati. Ya, jangan sampai terjadi niat yang keliru. Jadi dua orang Islam masuk neraka karena bunuh-membunuh, tapi masuk nerakanya kekal apa tidak? Tidak kekal, selagi tidak menghalalkan membunuh saudaranya. Kecuali kalau menghalalkan, maka mengganti hukum haram menjadi halal. Tetapi karena yaitu pertengkaran yang sengit, karena hasud dengki terjadi dua-duanya, yaitu perkelahian mati kedua-duanya, maka finnar, tetapi bukan alal abad, bukan untuk selamanya. Berbeda dengan orang kafir menyerang kaum muslimin, orang Islam membunuh orang kafir, maka orang Islam tidak dibunuh karena membunuh orang kafir ketika orang kafir itu menyerang. Tapi kalau pembegal, perampok, kita tahu saudara kita kaum muslimin, dinasihati dulu. Kamu orang Islam, saya orang Islam, mau apa? Ini hartanya Allah, kami berul dengan jalan yang halal. Nah, perlu mendapatkan nasihat. Kadang-kala kita ini ketakutan dulu. Beri nasihat, mohon dulu kepada Allah Ta'ala, diajak berembuk dengan yang baik, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tidur, pedangnya itu digantung di pohon, diambil orang-orang kafir Quraisy. Hai Muhammad, diletakkan di lehernya, ma yamna'uka hadha, siapa yang bisa menghalangi pedang di lehermu? Jawabnya, tidak pusing dia, Allah. Jatuh pedang itu. Yang menghalangi pedang ke leher itu Allah. Jatuh, dipegang oleh beliau. Dibalasnya bukan ini, siapa yang menghalangi dirimu, lehermu dari pedang ini? Wahai Muhammad, jangan engkau bunuh saya. Kalau engkau tidak membunuh saya tidak akan bekerja sama dengan orang yang memerangi dirimu. Kebaikan dalam Islam, diajak berfikir. Makanya ada dasar, ada huru-hara apapun, selalu kita zikrullah. Sempatkan kita, ya, jangan dilupakan kepada Allah. Sempatkan kita untuk zikrullah. Bayangkan menurut perhatian, menurut logika, meninggal. Tapi Allah mendaki yang lain, Allah yang menghalangi, jatuh, diambil beliau. Nah, dibalik lagi, siapa yang menghalangi dirimu? Jawabnya, jangan kau bunuh saya tidak akan kerjasama dengan orang yang memerangi dirimu. Dilepaskan oleh beliau. Padahal kalau dibunuh pun bisa, tapi karena orang ini
tidak memerangi, hanya sekedar mengancam, maka beliau tidak membunuh mereka. Dan ini perhatian untuk orang-orang kufar, ya, untuk orang-orang sifatnya ganas terhadap kaum muslim. Kalau sikap yang baik ini dilakukan, maka Allah Ta'ala akan menolongnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahkan juga Imam Muslim. Kilahuma, keduanya, min hadis Abi Bakr, bersumber dari sahabat Abi Bakr. Wa qala Syekh Albani, kada al-aslu, seperti ini menurut asalnya, wala allahu yujizu. Yujizu tadi yujizu. Itu maknanya dipotong-potong. Bolehkah dipotong? Tidak boleh. Jadi ketika meninggal dunia pun tidak boleh dipotong. Ketika dia jatuh pingsan tidak boleh pula diinjak, tidak boleh pula dianiaya, karena mereka pada dasarnya sudah menyerah. Selanjutnya, pembahasan yang lain masalah akidah yang harus kita fahami. Ya, keterangan sedikit di sini dari, yaitu Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, pembahasan tentang perampok atau pengkodeta tadi. Arafna annal khawarij humul ladina yarawna syaqqa as-ta'ah. Kita telah mengetahui bahwasanya kelompok khawarij itu adalah orang yang berpendapat, ya, yaitu tidak taat kepada waliul amri, yang mana dianggapnya mereka adalah orang-orang yang melakukan dosa besar. Wa yukaffirunal muslimin, mereka mengkafirkan orang muslim bi kabair dzunub. Makanya orang kelompok khawarij kadang-kala dia membunuh dengan saudara sendiri. Karena mereka punya prinsip, kalau walaupun teman, kalau sudah melakukan dosa besar, halal darahnya untuk mereka. Karena itu tidak ada ketetapan bagi mereka. Seperti di ISIS yang lainnya, banyak terjadi kawan menjadi lawan. Kawan dibunuh sendiri karena mereka punya prinsip, siapa yang melakukan dosa besar maka dihukumi kafir dan harus dibunuh. Wa yarawna anna waliyal amri laisa lahu bai'atun. Mereka berpendapat pula pemimpin tidak boleh dibaiat selagi mereka orang-orang yang durhaka kepada Allah. Ini kelompok khawarij. Wa haula'i idza tanaku hadzal madhhab lam yakun lahu syauka wa lam yuqatilu fa innahum yatrukuna ma'a munasahatihim wal bayani lahum la'allahum yatubun. Mereka ini, kelompok khawarij ini, ketika mereka tidak memiliki kekuatan dan tidak memerangi kita, maka sebaiknya dinasihati, barangkali mereka itu mau menerima. Sebagaimana ketika keluar dari barisan sahabat Ali 12.000, bayangkan keluar dari barisan sahabat Ali 12.000, 12.000, maka Ibnu Abbas menasihati 12.000 ini yang merujuk, yang sadar kembali kepada prinsipnya sahabat Ali 8.000, tinggal 4.000. Ini faedahnya nasihat. Amma idza sara lahum syauka wa adarul quwwa fayajib al muslimina qitalahum. Tapi kalau kelompok khawarij memiliki kekuatan dia maka dan mereka menampakkan kekuatannya, maka wajib bagi orang muslim untuk memerangi mereka. Kaffan li syarihim, untuk membendung kejahatan mereka. Ya, ini harus hati-hati kita bertindak kepada kelompok khawarij. Wala yuqatiluna ala anam kuffar, dan tidaklah mereka itu diperangi karena kufurnya, tidak. Kenapa kita perangi? Bukan karena kufurnya, tetapi jaru alal muslimin, karena mereka itu curang, berbuat jahat kepada kaum muslimin. Jadi memerangi itu ada dua, memerangi orang kafir karena kufurnya, memerangi orang muslim karena curangnya. Dan kita tidak boleh membiarkan orang berbuat curang. Oleh karena itu, walamma su'ila Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu, tatkala ditanya Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu anil khawarij, tentang kelompok khawarij, akufarun hum, apakah mereka itu kafir? Kelompok khawarij mengkafirkan sahabat Ali. Tetapi sahabat Ali ketika ditanya apakah kelompok khawarij kafir, qala la, tidak kafir dia.
minal kufri farru, mereka bukan kufur, walakinnahum qaumun baghaw alaina, tetapi mereka yaitu kaum yang curang kepada kita. Jadi menunjukkan bolehnya walil amri ya bertindak kepada kelompok Khawarij untuk menghentikan kejahatan mereka. Fala yuqatiluna ala annahum kuffar, tidaklah diperangi mereka karena kufurnya. Walidzalika la tusabba nisa'uhum, karena itu wanitanya tidak ditawan, tidak menjadi tawanan, bukan menjadi budak. Nah, ketika perampok begitu banyak lalu mereka kalah, kemudian istrinya dan anaknya tidaklah kita jadikan budak, karena pada dasarnya mereka orang muslim, karena budak itu diambil dari orang kufar. Wala tukhadhu amwaluhum, dan jangan dirampas hartanya. Ketika mereka kalah, mereka punya senjata yang lain, tidak boleh kita ambil untuk kita miliki, tapi kita ambil, kita serahkan kepada wali amri. Nah, punya harta tidak boleh dirampas, karena itu hartanya kaum muslimin. Nah, wala yujhizu ala jarihim, dan tidak boleh dipotong-potong yang luka, tidak boleh dilukai setelah mereka lupa. Lianna qitalahum innama huwa likaffi syarrihim la likufrihim. Kita perangi mereka kelompok Khawarij ini karena kejahatan mereka, bukan karena kufurnya mereka. Ini tambahan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Selanjutnya bab yang nomor 36, mensikapi orang muslim yang meninggal dunia. Wala nashhadu, dan kita tidak memberi persaksian ala akhatin min ahli kiblah, siapapun orang yang ahli kiblat, maknanya orang yang beriman. Ahli kiblat maknanya kiblat Ka'bah, orang beriman. Kita tidak memberi persaksian pada orang beriman bi amalin, karena amal yang banyak, ya'maluhu, yang ia kerjakan, lalu kita katakan wa ini mesti bi jannatin, pasti masuk surga, tidak boleh. Ya, karena kita hanya menilai amal secara dohir, sedangkan Allah menilai amal dua, dohir dan batin. Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Jadi kalau ada orang yang dia khusyuk, ya, dermawan, ahli ibadah, tawadu, ya, meninggal dunia, kita katakan kami bersaksi bahwa fulan masuk surga, tidak boleh, karena kita hanya melihat secara dohir. Sedangkan yang tahu amal batin hanya Allah. Tapi kita hendaknya husnidzon. Kita berharap semoga Allah Ta'ala memasukkan di dalam surganya. Boleh. Karena semoga itu doa. Memastikan dia pasti masuk surga tidak boleh. Dan ini kritikan terhadap masyarakat yang ketika ada orang meninggal dunia, ketika sudah mau diangkatnya, mau dibawa, ditanya, nah, jadi jenazah ini baik apa jelek? Nah, orang baik, dakhalal jannah. Ya tidak mungkin orang akan menjawab ini pencuri atau ini pemabuk. Nah, seperti itu tidak boleh. Makanya kita kalau mendoakan jenazah, Allahumma fir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah rahmatilah. Rahmati dengan amal solehnya, ampuni dosanya, ampuni jangan sebab perbuatan dosa. Wala finnar, dan tidak boleh pula kita mempersaksikan fulan karena dia pencuri, pemabuk, finnar, fulan finnar, tidak boleh. Ya, karena siapa tahu ketika sebelum meninggal dunia dia tobat, beristighfar, yang kita tidak tahu. Bukankah Allah Ta'ala, bukankah beliau bersabda, innama taubatul abdi ma lam yugharghir, sesungguhnya diterima tobatnya seorang hamba selagi belum sekarat. Begitu banyak perbuatan jahatnya, kemudian kita tidak tahu kalau besoknya meninggal dunia, malamnya itu dia istighfar, bisa jadi. Karena selagi muslim kita sholati, sekalipun dia perampok, sekalipun dia pembegal. Makanya Rasulullah SAW menyolati jenazah yang habis dirajam. Karena rajam itu dihukum di dunia.
Kalau sudah dihukum di dunia perbuatan zinanya, maka tidak ada hukuman lagi di alam barzahnya, tidak ada hukuman lagi di akhiratnya, karena sudah ditegakkan hukuman di dunia. Karena itu ketika para sahabat menanya, wahai Nabi, kau sholati sedangkan dirajam, orang ini bertobat kepada Allah. Nah, jadi orang muslim walaupun berbuat jahat apapun, selagi kita tidak mengetahui perbuatan syirik mereka, tetap punya hak untuk kita sholati. Nah, ketika kita tidak boleh memberi persaksian dia masuk surga karena amalnya yang soleh, tidak boleh kita memberi persaksian mereka masuk neraka karena kejahatannya begitu banyaknya, lalu apa yang harus kita lakukan? Narjulis salihin. Kita berharap kepada Allah Ta'ala semoga orang yang soleh ini dimasukkan dalam surganya. Wa nakhafu alaihi, dan kita takut kepada Allah Ta'ala. Jika Allah Ta'ala menghukumnya, maka kita mintakan ampun, ya Allah ampuni dosa saudaraku. Jadi walaupun kejahatan apapun yang dilakukan, kalau dia pembunuh, kalau dia pembegal, tapi kita tahu secara ya umum dia masuk orang muslim, tetap kita sholati. Ya Allah ampuni dosanya, ya Allah rahmati dia dengan amalnya yang soleh. Wa nakhafu 'alal musii'il mudhnibi, dan kita juga khawatir takut ya, atas dosa yang dilakukan oleh pelaku-pelaku dosa. Nakhafu 'alal musii', kita khawatir 'alal musii' al mudhnibi, terhadap orang berbuat jahat, berbuat dosa. Musii' itu maknanya berbuat jahat, al mudhnibi yang berbuat dosa, maknanya ya Allah ampuni dosanya, ampuni dosanya. Ya, karena ada hadis Rasulullah SAW pernah dikabari oleh malaikat Jibril, man qala la ilaha illallah yabtahi bidzalika wajha Allah dakhalal jannah. Barang siapa yang berakhir dengan kalimat la ilaha illallah, dia mengucapkannya yabtahi bidzalika wajha Allah, betul-betul muncul dari hati yang ikhlas, ya karena Allah Ta'ala, maka dia masuk surga. Lalu beliau menanya, wa in zana wa in saraka, bagaimana wahai Nabi kalau masa hidupnya dia pernah berbuat zina, pernah mencuri, apa tetap ada jaminan masuk surga? Jawabnya malaikat Jibril, qala wa in zana wa in saraka, iya, sekalipun pernah berbuat zina dan pernah mencuri. Adapun urusan perbuatan zina dihukum atau tidak oleh Allah Ta'ala, karena ini bukan daripada syirik, itu kehendak Allah. Jika dihukum menunjukkan adilnya Allah, jika tidak dihukum menunjukkan rahmatnya Allah Ta'ala pada hambanya yang ahli tauhid. Demikian juga masalah berzinanya atau masalah mencurinya. Karena itu walaupun dia bagaimana mencuri, selagi kita tahu dia orang muslim, ya masih melakukan yaitu sholat yang lainnya, kita hukumnya dia tetap meninggal dunia dalam keadaan Islam. Tidak boleh kita katakan ini orang ini finnar. Nah sekarang berapa banyak para da'i, naudzubillah min dzalik, yang mengaku dirinya as-salaf, fulan syekh finnar, naudzubillah min dzalik. Nah, ya. Ini orang itu kalau sudah dikuasai hawa nafsunya, dalil itu hilang, yang muncul hawa nafsu. Wa narju lahu rahmatullah, dan kita berharap untuk orang ini mendapatkan rahmat Allah. Nah, karena itu doanya orang muslim, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah ampuni dosa kami dan ampuni dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului imannya. Padahal manusia itu tidak lepas daripada dosa. Nah, maka dimintakan ampun untuk dirinya dan dimintakan ampun untuk keluarganya dan untuk saudaranya beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina aman. Ya Allah jangan kau jadikan hatiku ini dengki terhadap orang yang beriman. Selanjutnya dijelaskan di situ, illa man syahida lahul kitab. Nah, ya kita tidak boleh mempersaksikan orang beriman itu masuk surga atau masuk neraka, illa man syahida lahul kitabu awis sunnah bil jannati awinna. Tuh penjelasan di bawah. Kecuali apabila orang-orang itu ditunjuk oleh Allah
dan ditunjuk oleh Rasulullah SAW di surga atau di neraka. Nah, sebagaimana ketika beliau memberitahu pemuda itu masuk neraka, para sahabat agak yaitu tercengang. Bagaimana wahai Nabi, dia orang jihad fisabilillah, dia berperang, kami telah mengetahui berapa banyak orang kafir dibunuh sedia dalam peperangan. Fahuwa finnar. Nah, para sahabat tidak membantah karena itu sabdanya beliau dan itu wahyu. Ditelusuri pemuda ini. Ternyata ketika perang lagi, nah tidak yaitu sabar atas luka yang menimpa pada badannya, dia menusukkan tombaknya ke perutnya sendiri. Nah, apa katanya? Pulang sahabat ini belum sampai pulang, belum sampai ketemu dengan beliau mengatakan huwa finnar, huwa finnar, huwa finnar. Dia di neraka, dia di neraka, dia di neraka. Nah, kalau ada kabar semacam itu dari beliau dan sahih, kita katakan finnar. Atau yang disebut oleh Allah Ta'ala seperti Fir'aun dan bala tentaranya disebut, maka kita boleh. Tapi untuk yang tidak disebut kita, yaitu tadi kalau orang kafir, nah kita khawatir mereka mendapatkan siksaan. Kalau orang mukmin, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Nah, contoh di antara pula orang-orang ditunjuk oleh beliau pada waktu masa hidupnya dinyatakan masuk surga, kal asrati al mubasysyirina bil jannah, seperti 10 yang dijamin masuk surga. Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga, ya Ali masuk surga, Abu Ubaidah ibn Jarrah masuk surga, Sa'ad bin Waqqas masuk surga. Nah, ketika disebut seperti itu kita boleh. Seperti juga seperti Ukasah masuk surga, karena telah diperjelas oleh beliau dengan lisannya. Adapun yang lainnya kita berharap semoga Allah Ta'ala memasukkan mereka di dalam surga, para sahabatnya, para tabi'in dan juga yang lainnya. Karena itu doa, dan doa itu permohonan kepada Allah. Dan ini bisa kembali penjelasan berikutnya, Raji' at-Ta'liq ala Takhawiyah. Silakan kembali kepada penjelasan yaitu Aqidah at-Takhawi halaman 41. Dan kenapa kita tidak boleh memperjelas fulan masuk surga? Karena kita tidak tahu hati mereka. Ya, kita tidak tahu hati, tidak tahu amal. Amal itu ada 2. Ada amal zahir, belum tentu amal zahir yang baik itu lalu batinnya baik. Bukankah orang munafik itu sholat? Orang munafik sholat, tapi Allah Ta'ala menjelaskan wa idza qamu ila sholati qamu kusala, artinya malas. Yang nomor 2, yuraunan nas, mereka pamer, mereka riya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat pada Allah Ta'ala kecuali sedikit. Munafik itu menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Dan juga besok pada hari kiamat ada 3 kelompok yang ditanya dulu oleh Allah Ta'ala. 3 ini orang yang ahli ibadah. Pertama orang jihad fisabilillah. Yang nomor 2 orang yang dermawan. Yang nomor 3 da'i atau membaca Al-Quran. Nah, ketika ditanya oleh Allah Ta'ala memberi kamu badan yang sehat untuk apa? Jawabnya, ya Rasulullah, untuk uqatilu fisabilillah. Aku perang menuju jalan Allah Ta'ala dan aku meninggal dunia. Allah mengatakan kadzabta, dusta kamu. Kamu berperang itu supaya dikatakan jari, supaya dikatakan pemberani. Betul meninggal dunia dalam peperangan. Tapi Allah menyangkal, bukan kamu itu berperang ingin dikatakan mujahid, ingin dikatakan pahlawan. Bahayanya riya, bahayanya sum'ah. Dipanggil lagi orang yang dermawan dia. Allah Ta'ala memberi harta kepadamu, harta yang banyak untuk apa? Kami infakkan fisabilillah. Untuk ini kami bantu. Apa katanya Allah Ta'ala? Kadzabta. Kami itu berinfak supaya dikatakan jawad dermawan. Jadi penyebabnya di sini adalah amal hati. Jadi amal hati ini potensi yang pertama. Orang melakukan kejahatan kalau amal hatinya baik bisa juga diampuni. Hatinya ikhlas karena Allah Ta'ala. Tapi dalam keadaan terpaksa dia
tidak ingin melakukan kejahatan, tapi dipaksa dia melakukan kejahatan, Allah mengampuni. Karena Allah Ta'ala berfirman, faman idzturra ghaira baghin wala 'adin fala isma alaihi. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa dan dia tidak melampaui batas, maka dia tidak berdosa. Yang nomor 3, orang yang menyampaikan ilmu, membaca Al-Quran, qari'ah, ketika ditanya oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala memberi kamu suara yang baik untuk apa? Ijab ini untuk membaca Al-Quran, untuk mengajarkan Quran, untuk menyampaikan dakwah. Dijawab oleh Allah, kadzabta, dusta kamu. Kamu itu supaya dikatakan liuqala aliman, supaya dikatakan alim, atau supaya dikatakan qari'an atau qari'atan, supaya dikatakan qari' atau qari'ah. Qari' pembaca laki-laki atau qari'ah pembaca perempuan. Nah, ini pentingnya kita menjaga keikhlasan hati. Karena apa? Kalau kita salah dalam niat itu tidak ada satupun orang yang tahu. Kalau kita salah dalam perbuatan kita sholat, waktunya duduk kok berdiri, subhanallah. Bacaan Quran salah, ditegur kita, yufattah, dibetulkan. Nah, ketika kita siam kok makan, diingat loh, kok makan, oh ya lupa. Tapi kalau salahnya hati, nah, tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala, yang nomor 2 kecuali dirinya. Ini makanya beliau selalu berwasiat, inna akhwafa ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Yang saya khawatir menimpa kepada umatku adalah syirik kecil. Qala ar-riya'u, yaitu pamer, ingin dipuji. Nah, beda dengan orang memuji. Kalau dia ingin dipuji beda. Ini bisa ada keinginan dia beramal soleh untuk dipuji oleh orang. Inilah bahaya riya yang paling dikhawatiri oleh beliau menimpa kepada umatnya. Karena apa? Padahal itu syirik kecil. Iya. Karena syirik kecil kalau berulang menjadi besar dan susah. Kita mau menegur orang, kamu riya, ya tidak boleh, karena itu menuduh. Kalau kita tidak menegur pun juga kita tidak tahu kalau dia melakukan riya. Nah, karena itu kita perlu menjaga amal. Maka paling baiknya amal itu ketika memungkinkan kita menyembunyikan, kita sembunyikan. Seperti sholat sunnah, sedekah tatawwu, kecuali amal yang harus nampak. Kalau tidak nampak maka tidak sah, seperti sholat berjamaah, seperti adzan. Makanya amal yang nampak tidak bisa kita rahasiakan. Selanjutnya, kaidah yang nomor 37. Wa man laqiyallaha bidzanbin, barang siapa yang berjumpa kepada Allah Ta'ala dengan membawa dosa. Berjumpa maknanya meninggal. Barang siapa yang bertemu dengan Allah maknanya meninggal dunia dengan membawa dosa, yajibu lahu bihin nar, yang mewajibkan dia masuk neraka. Seperti dosa tentang syirik, ya, dosa bid'ah. Tapi taiban, lalu dia tobat, ghaira musirin alaih, tidak melanjutkan perbuatan syiriknya, tidak melanjutkan perbuatan bid'ahnya, fa innallaha yatubu alaihi, maka sungguhnya Allah menerima tobatnya. Nah, ya, wa yaqbalu taubata an ibadihi, dan Allah menerima tobat kepada hambanya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan Allah memaafkan dosa hambanya banyak sekali. Oleh karena itu kita harus hati-hati ketika kita menjumpai orang, ya, pembunuh, pembegal, pencuri, mungkin lintasan kita orang itu di neraka karena tidak ada baiknya sama sekali. Bukankah kita mendengar kisahnya pembunuh 100 orang? Ketika membunuh 99, dia mendapatkan hidayah dari Allah, ingin tobat. Saya ini kalau tobat, mau tobat apakah diterima? Saya ini pembunuh. Orang sudah 99 dijab oleh orang ahli ibadah, karena dia mungkin perasaannya ahli ibadah. Kenapa kok orang mau sampai membunuh sampai 99? Apa katanya tidak diterima? Dipenggal menjadi 100. Masih tidak putus asa. Cari orang punya ilmu. Nah, ya, keutamaan orang punya ilmu dibandingkan dengan orang ahli ibadah. Seperti kal qamari ala sairil kaukab.
beliau mengumpamakan mempunyai ilmu itu seperti satu bulan yang mengalahkan sinarnya semuanya bintang, dan bintang dianggapnya orang yang ibadah. Jadi keutamaan ilmu lain dengan orang ahli ibadah. Kalau orang ibadah mungkin dia ibadah tapi tidak dapat ilmu, tapi orang yang punya ilmu, subhanallah, kenikmatannya tinggi dia, dan dengan ilmu itu dia akan beribadah menasihati orang dengan dasar ilmu. Ketika dinasihati, ya Allah akan menerima tobatmu, pindahlah kamu dari tempat pembunuhan menuju kepada tempat yang aman. Subhanallah. Orang punya ilmu tidak membuat putus asa orang. Ketika pergi di tengah jalan meninggal dunia, niatnya sudah pergi tapi belum sampai tujuan, berebut malaikat rahmat. Malaikat rahmat mengatakan ini hak saya, karena dia sudah berusaha. Yang lainnya yaitu malaikat azab, bukan, ini hak saya karena dia belum sampai tujuan. Maka Allah Ta'ala mengutus utusannya untuk mengukur. Ternyata diukur pertengahan lebih satu jengkal lebih dekat kepada tempat yang dituju. Allah beritahu dia masuk surga. Subhanallah. 100 orang dibunuh. Ini menunjukkan bagaimana kita sebagai dai tidak membuat putus asa seseorang, dan juga tidak membuat putus asa kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada kerabat kita. Siapa tahu ketika kita nasihati belum menerima, kita meninggal dunia dia menerima. Karena satu saat nasihat itu langsung diterima, satu saat beberapa tahun baru menerima, karena petunjuk dari Allah. Kewajiban kita, wa ma'alaika illal balahul mubin. Tidak ada kewajiban bagimu wahai Nabi kecuali menyampaikan belaka. Dan berapa banyak orang masuk Islam setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini faedahnya agar kita tidak membuat putus asa. Wala tayasu mir rohillah. Jangan kamu membuat putus asa dari rahmatnya Allah. Nah, mana dalilnya kalau orang itu dia melakukan dosa banyak, lalu pada masa detik-detik mau meninggal dunia belum sekarat dia bertobat diterima? Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syura nomor 25. Itu keterangan di indeksnya. Wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dan dialah Allah yang menerima tobat hambanya. Dosa apapun kalau kita hubungannya dengan Allah paling mudah berhenti. Menyesali perbuatannya, tidak mengulangi, diterima oleh Allah. Kebaikan Allah Ta'ala yang tidak dimiliki oleh makhluknya. Kalau manusia melakukan berbuat dosa ingin dendam dan ini menghukum. Padahal masih banyak orang yang berbuat jahat pada kita itu manfaatnya pada kita masih banyak, tapi hawa nafsu itu lain. Ya. Maka dosa yang kita lakukan, hubungan kita dengan Allah, ketika kita minta ampun dan betul-betul meninggalkan perbuatan dosa itu dengan menyesalinya dan berusaha tidak mengulangi, diampuni. Dengan dasar ayat innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim. Tobat itu akan diterima oleh Allah Ta'ala ketika orang itu melakukan dosa bijahala karena tidak tahu. Kemudian setelah tahu dalilnya summa yatubuna min qarib, kemudian segera bertobat, ulaika yatubullahu alaihim. Inilah orang-orang yang diterima tobatnya. Bukanlah tobat innama wa laysatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Bukanlah yang diterima tobat itu orang yang mengumpulkan dosanya banyak, tidak mau bertobat dia. Hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Ketika mau mati sekarat baru tobat tidak diterima. Nah, ya. Jadi ini bagaimanapun kita mengulangi perbuatan jahat sebelum sekarat istighfar dan tutup dengan amal soleh. Karena amal soleh menghapus dosa. Bayangkan Allah Ta'ala berfirman dalam surat tadi, innal hasanati yudhibnas sayyi'at.
Amalmu yang baik itu akan menghapus dosa. Tentunya dosa hubungan kita dengan Allah. Tapi kalau hubungan dengan manusia tetap harus berhubungan dengan manusia. Ya. Ya karena itu dijelaskan dalam satu hadis yang sahih, yughfaru syahidu kulla dzanbin illa dain. Diampuni dosanya orang mati syahid kecuali satu, hutang. Hutangnya harus diselesaikan dulu dengan orang yang dihutangi. Karena itu upayakan kita tidak ada sangkut pautnya dengan seseorang. Ya, ketika kita mau meninggal dunia dan kita tidak tahu kapan meninggal dunia, maka upayakan hutang dibayar, pinjam dikembalikan. Ada masalah yang lain kita segera istiqlal minta untuk dihalalkannya. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa ketika orang itu mau istighfar. Dengan dasar ini kita tidak boleh mengatakan orang itu finnar. Ya, sekarang berapa banyak saya katakan tadi, para dai karena semangatnya tinggi tidak cocok dengan kawannya, si fulan usahanya finnar. Tidak boleh. Dan harus istighfar dia. Selanjutnya nomor 38. Wa man laqiyahu, barang siapa meninggal dunia wa qad uqima alaihi haddun, sedangkan perbuatan dosanya telah dihukum di dunia. Mencuri dipotong tangannya, berjudi yaitu berzina dicambuk 100, diusir 1 tahun kalau belum menikah. Setelah menikah ketika sudah menikah dirajam. Minum khamar dicambuk 40 sampai 80. Menuduh tanpa ada saksi dicambuk 80. Ketika sudah dilaksanakan di dunia, dzalika dzanbi fid dunya, yang mana telah dilaksanakan hukuman dosanya di dunia, fahuwa kaffaratuhu, ini sebagai kafaronya, penebusnya. Nah, makanya para sahabat itu senang kalau segera dihukum di dunia. Berapa seperti Ma'is dan juga Imra'ah Makhzumiyah datang kepada beliau, ya Rasulullah, asabtu haddan, saya telah berbuat zina. Ketika hanya satu yang datang, beliau tabayin dulu, apakah kamu itu sehat akalmu? Iya, saya sehat. Ditanya keluarganya, apakah dia menasihat? Iya, sehat. Memang dia berbuat zina, baru dihukum. Ya. Ketika sudah dihukum di dunia, tidak ada hukum di alam kubur, tidak ada hukum di alam akhiratnya. Nah, kalau sudah dihukum di dunia, jangan dikafirkan dan jangan dicaci maki dan jangan diperkara, karena dia sudah bertobat. Tobatnya pencuri dipotong tangannya, tobatnya berbuat zina ketika sudah menikah dirajam, tobatnya orang yaitu tobatnya orang minum khamr mabuk ya dicambuk 40 sampai 80. Ketika sudah dilaksanakan dia tobat, jangan dibicarakan di tengah umum karena dia tobat. Karena orang bertobat itu kaman la dan balau, seperti orang tidak berdosa. Dan inilah baiknya Allah Ta'ala kepada hambanya. Kama ja'a fil khabari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah datang berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang penjelasan Imam Ahmad rahimahullah taala, orang melakukan dosa sudah dihukum, ya. Karena dosa itu ada dua. Ada dosa yang ada hukumannya di dunia. Ada dosa yang besar tapi tidak ada hukuman di dunia. Seperti apa? Menghibah, itu dosa besar. Hukumannya tidak ada di dunia. Nah, caranya gimana? Dia istighfar, berhenti. Seperti riba, tidak ada hukuman riba harus dibunuh atau dibakar atau dipotong, maka hukumannya dia harus berhenti. Tobatnya dia harus berhenti. Tapi ada dosa yang dihukum di dunia seperti pencuri kalau sudah sampai nisab. Nah, seperti pemabuk, penzina, perampok dan juga yang lainnya. Dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga disahihkan oleh Albani min hadisi Khuzaimah bin Sabit radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man asaba dzanban, barang siapa melakukan dosa, fa uqima alaihi haddun, kemudian fa uqima alaihi haddu dzalika dzanbi, kemudian dihukum dosanya itu di dunia. Ya, ketika mencuri potong tangannya, ketika pembunuh ya dibunuh dia. Ya, ketika dia gunting kupingnya, orang digunting dia. Ya, memotong yaitu hidungnya harus dipotong hidungnya, fahuwa kafaratu, ini adalah kafaranya, penebusnya. Artinya tidak dihukum lagi tentang dosanya ini, tapi dosa yang lain tetap akan diperkara oleh Allah Ta'ala. Jika Allah Ta'ala mengampuni, alhamdulillah itu rahmatnya. Jika Allah Ta'ala menghukum di neraka, menunjukkan adilnya. Selanjutnya, wa fi hadis Abi Ubadah, wa fil hadis an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu marfu'an, bersumber dari hadis Ubadah bin Samit, seorang sahabat beliau, marfu'an, maknanya marfu'an terangkat hadis ini oleh beliau. Bay'uni ala alla tusriku billahi syai'ah, maka beliau bersabda, baiatlah kamu ya kepadaku. Baiat maknanya janji setia, berjanji kepada imam. Pertama, Allah tusriku billahi syai'an, jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini baiat kepada imam. Satu, tidak berbuat syirik. Yang nomor dua, wala tasriku, dan janganlah kamu mencuri. Berbaiat pada imam, saya tidak mencuri. Wala tazinu, dan kamu janganlah berbuat zina. Sebagaimana dalam surat yang lain, yaitu menjelaskan tentang baiatnya seorang wanita dalam surat Tahrim. Wala, dan juga seterusnya, faman wafa minkum, barang siapa yang menunaikan baiatnya, dia tidak mencuri, tidak berbuat syirik, tidak membunuh, tidak berbuat zina, fa ajruhu 'ala Allah, dia mendapatkan pahala dari Allah karena dia berjanji, ditepati janjinya. Wa man asaba min dalika, barang siapa yang melanggar, dia tidak berbuat syirik, tidak berbuat syirik, atau dia berjanji tidak mencuri lalu dia mencuri di dunianya, fa'uqiba fid dunya, lalu dihukum di dunia, dipotong tangannya, pembunuh dibunuh dia, fahuwa kaffaratun lahu, maka ini penebus dosanya. Artinya Allah Ta'ala tidak akan menghukum lagi di alam barzahnya, dan tidak akan menghukum lagi di alam mahsyarnya, tidak akan menghukum lagi di akhiratnya. Ini kebaikan bagi orang yang dihukum di dunia. Dihukum di dunia itu sebentar, dibunuh 5 menit mati orang, dipotong tangannya, ya sudah selesai dia. Ya. Tapi kalau hukuman di akhirat, naudzubillah min dzalik. Karena itu orang-orang beriman pada zaman dulu, para sahabat senang apabila dilaksanakan hukuman itu di dunia. Tetapi ketika orang itu mencuri, tidak dilaporkan oleh wali amri, dan dia bertobat, maka akan diterima tobatnya. Demikian juga melakukan perbuatan zina, naudzubillah min dzalik, tidak diketahui, tidak dilaporkannya, kemudian tidak dihukum, maka dia bertobat, semoga Allah Ta'ala menerima tobatnya. Karena ada salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, asabtu dzanban, beliau diam. Ya, beliau diam, kemudian suruh pulang. Wa man asaba min dzalika syai'an, barang siapa yang jatuh kepada perbuatan menyelisih janjinya ini, dia mencuri, dia berbuat zina, summa satarahullah, nah kemudian Allah Ta'ala menutupinya, fahuwa ilallah, maka itu hanya Allah. Hari menutupinya, tidak ada satupun orang yang tahu kalau dia berbuat zina, tidak ada satupun yang tahu kalau dia mencuri. Nah, tidak ada satupun yang tahu, maka ditutupi oleh Allah Ta'ala. Insya'a adzabahu, jika Allah Ta'ala mendaki, maka Allah akan mengadabnya, karena itu adilnya. Wa insya'a fa'anhu, dan jika Allah Ta'ala mendaki, maka Allah akan mengampuni dosanya, karena Allah berfirman, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha',
Allah akan mengampuni dosa selain syirik jika Allah Ta'ala menghendaki. Dan apabila menutup dengan amal yang soleh, maka banyak diampuninya daripada dihukumnya. Ini untuk perlakuan dosa. Dan itu kembali di dalam surat An-Nisa ayat nomor 116. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain syirik, entah itu berbuat zina, mencuri, pembunuh yang lainnya, ketika Allah Ta'ala menghendaki. Kalau tidak dikehendaki ya dihukum sesuai dengan dosanya, dan itu kafaranya. Kalau sudah dihukum selesai, maka sudah tidak ada dosanya, dimasukkan di dalam surganya. Maka orang mukmin tidak kekal dia di neraka dengan dosanya, tetapi disesuaikan dengan hukuman Allah Ta'ala kepada mereka. Berbeda dengan orang kafir kekal selamanya di neraka. Selanjutnya, waman lakiyahu, kita lanjutkan. Waman lakiyahu, barang siapa yang meninggal dunia. Ini macam yang keempat. Waman lakiyahu, barang siapa meninggal dunia musirron, tetap terus dia melakukan perbuatan dosa. Ghaira taibin minadz-dzunub, tidak mau bertobat. Ya, tapi dosanya dosa bukan syirik. Siapa yang meninggal dunia tetap keadaan hidupnya dia melakukan dosa, allati qad istaujaba bihal uqubah, yang mestinya dia mendapatkan hukuman, fa amruhu ilallah, maka urusannya kembali kepada Allah, dengan syarat kalau dosa yang dilakukan terus menerus itu perbuatan dosa selain syirik. Banyak mencuri, pekerjaannya mengurangi timbangan, membunuh orang. Fa amruhu ilallah, maka urusannya di hadapan Allah. Insya'a adzabahu, jika Allah menghendaki akan dihukum sebagai adilnya. Wa insya'a ghafara lahu, dan apabila Allah Ta'ala menghendaki maka akan diampuni dosa. Seperti pembunuh 100 tadi, dia mau pindah belum sampai sudah diampuni oleh Allah. Ya, tetapi dengan demikian bukan berarti kita mau membunuh orang. Ya, saya nanti kalau orang 100 saja membunuh orang diampuni kok. Nah, maka orang membunuh 2-3 berarti diampuni. Jangan begitu, karena kita tidak boleh memberanikan diri untuk melakukan dosa, karena kita tidak tahu. Orang itu tidak mudah untuk bertobat kepada Allah apabila mereka melakukan kemaksiatan, dan kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk istighfar, untuk bertobat. Yang nomor 5, waman lakiyahu min kafirin. Nah, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan kufur, ya, bukan dalam keadaan iman, bukan dalam keadaan Islam, ya, adzabahu, maka Allah akan menghukumnya. Walam yaghfir lahu, dan Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosanya. Nah, ya, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosanya. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW menyuruh pamannya Abu Thalib supaya masuk Islam, maka ketika mengikuti kawan akrabnya tetap beragama kufur, maka tetap dia masuk neraka, cuma dapat keringanan siksaan. Tetap masuk neraka tapi diringankan. Hanya satu orang kafir yang diringankan siksaannya, yaitu hanya Abu Thalib. Dan itu syafaat khusus untuk pamannya, tapi tidak bisa membuat pamannya keluar dari neraka. Nah, banyak dalilnya di sini dijelaskan oleh pensarahnya di dalam surat Al-Maidah nomor 72. Innahu may yusyrik billah, berarti orang kufur pula. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah mengharamkan dia masuk surga. Ketika diharamkan masuk surga, lalu masuk di mana? Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidaklah orang-orang berbuat zalim yang berbuat syirik punya penolong. Orang berbuat syirik tidak ada penolongnya. Ini ketika mati dalam keadaan kufur atau dalam keadaan selain beragama Islam atau dalam keadaan musyrik. Karena Allah Ta'ala telah berfirman,
wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah inna may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Ini menunjukkan kita harus berhati-hati jangan sampai jatuh kepada syirik, terutama syirik kecil. Karena syirik kecil ini syirik yang samar, syirkun khafi, yang tidak bisa dilihat oleh mata kita dan juga oleh pikiran kita. Bahkan juga banyak orang lupa terhadap syirik kecil ini. Karena itu seringlah kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku telah mengetahui dalilnya, telah mengetahui hukumnya, dan aku minta ampun kepadamu ya Allah jika aku melakukan kesyirikan yang aku tidak tahu dalilnya. Dan juga Allah berfirman di dalam surat An-Nisa nomor 116, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni jika disekutukannya. Nah, ya. Jadi Allah Ta'ala tidak akan mengampuni. Karena apa? Kita disamakan dengan hewan marah, disamakan dengan manusia yang gila marah. Gajinya orang yang punya kedudukan tinggi disamakan dengan tukang penyapu marah. Bagaimana Allah Ta'ala disamakan dengan makhluknya? Ini dosa yang paling besar yang beliau khawatir umatnya menimpa pada perbuatan dosa besar ini. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Bagaimana misalnya kita melihat ada orang yang merampok? Ya. Bagaimana kalau misalnya kita melihat ada orang yang merampok, terus kita bantu orang yang mau dirampok itu untuk melawan, terus kita sengaja memberi, apakah itu termasuk? Jadi kita membantu orang yang dirampok. Membantu orang dirampok untuk melawannya. Ya. Sengaja kita, apakah itu termasuk? Kita yang terbunuh. Kita yang tidak sengaja membunuh. Tapi terbunuh dia. Enggak apa-apa. Kita bukan sengaja untuk membunuh, kan kita untuk menangkisnya. Walaupun bukan yang dirampok. Ada tetangga dirampok, kita datang. Nah, kita datang, kita tarik orang itu supaya tidak membunuh, supaya tidak merampok. Kita tarik yang lainnya. Mereka mengadakan perlawanan. Kok kita terbunuh, insya Allah mati syahid. Kok dia terbunuh, maka mereka mati finnar. Karena kita tidak ada niat untuk membunuh. Yang penting tidak ada niat untuk membunuh. Niatnya untuk menyelamatkan tetangga kita, tidak mengapa. Dan ada satu ayat Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolong kamu dalam perbuatan baik dan takwa. Dan kita tidak boleh membiarkan saudara kita dikatakan oleh Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu saudara, yang mana melebihi daripada saudara sekandung, karena dijalin persaudaraan kita dengan iman. Dan juga beliau menjelaskan al mu'minu lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ala ba'din. Orang mukmin terhadap orang mukmin bagikan satu bangunan yang saling kuat menguatkan. Tetapi kalau kita memang seandainya melawan ini tidak mampu, fisik kita lemah, bahkan juga yaitu menimpa pada diri kita suatu hal yang memadaratkan, tidak mengapa kita tidak menolong. Kita mohon aja pada Allah Ta'ala, atau kita berhubungan dengan pihak yang berwajib. Tapi kalau kita menolongnya itu lebih bagus. Seandainya kita luka, bukan luka karena membunuh diri, tapi luka karena membela saudara kita. Wallahu a'lam. Yang lain, hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dilakukan oleh pemerintah gimana? Apakah juga termasuk kafarat? gimana? Hukuman kan yang diberikan kepada pemerintah itu apakah juga termasuk kafarat? Iya, jadi kalau umpamanya ada seorang berbuat jahat lalu dipenjara oleh pemerintah gitu ya. Iya, hukuman juga. Hukuman di kafar juga menjadi kafar. Nah, kafar karena orang tidak boleh memotong tangannya kecuali walil amri. Ketika walil amri menghukumnya bukan dengan potong tangan, itu hubungan dia dengan Allah. Sedangkan orang dihukum di penjara, ya, kalau dia memang setelah keluar dari penjara memang berhenti, tidak mengulangi lagi,
diampuni. Tapi kalau mengurangi lagi dalam keadaan darurat, nah, semoga Allah Ta'ala mengampuni. Tapi kalau dalam keadaan keinginan syahwatnya, bagaimana? Allah Ta'ala memberitahu tobat itu dilakukan oleh orang melakukan dosa karena tidak tahu, kemudian dia bertobat tidak mengulanginya. Tapi tetap walaupun mengulangi, kita berusaha untuk tobat. Jadi kalau itu dihukum oleh wali amri, maka itu sebagai kafarahnya. Nah, berapa banyak orang ketika melakukan zina misalnya dirajam tapi dihukum 10 tahun atau yang lainnya. Semoga itu menjadi kafarahnya. Wallahu a'lam. Yang lain. Waalaikumsalam. Mengenai dosa jariah sama pahala jariah, pahala yang mengalir sama dosa yang mengalir. Iya. Barang siapa yang menunjukkan suatu jalur keburukan, maka akan mendapatkan hal yang serupa. Dan barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka hal yang serupa. Bagaimana kalau sebelum kita mengenal Islam secara kafah, kita mengatakan seseorang dengan musik, kita mengatakan seseorang dengan riba, kita mengatakan seseorang dengan A, B, C, dosa-dosa berikut, terus kita bertobat, terus kita tidak mengulangi perbuatan yang serupa, apa dosa jariah tetap berjalan? Jadi tidak, kalau orang itu sudah tobat. Jadi memang ada hadis man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'ali wizruha wa wizru man amila bihaduna ayyang kusa min wizrihim syai'un. Barang siapa di dalam Islam dia membuat contoh yang jelek, amal yang jelek, lalu ditiru oleh orang, dia berdosa dan dia pula mendapatkan dosa semisal orang yang menirunya tanpa dikurangi dosa orang meniru. Ini untuk orang yang tidak bertobat. Kalau orang itu bertobat dan juga tobatnya orang yang seperti itu, dia harus mengumumkan pula. Dia harus beritahu, dulu saya menyuruh kamu ini. Ya, dulu saya beri contoh tapi saya bertobat. Sekarang kamu tidak boleh berbuat seperti itu. Seperti tobatnya Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala ketika mengajari orang sifat 20. Bertobat beliau, ditulis bukunya, disebarkan di tengah umat, menunjukkan dia telah barok terhadap perkataannya yang sudah lewat. Maka ketika yaitu kelompok Asy'ariyah masih berlanjut, maka Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari insyaallah tidak mendapatkan warisan dosa bagi orang yang mengikuti jejaknya sebelum tobatnya. Ya, karena imamnya sudah bertobat. Karena orang bertobat kaman la dzanbalahu, seperti orang yang tidak punya tobat. Cuma tobat yang hubungannya yaitu menyebarkan perbuatan dosa, ya tobatnya dia harus yaitu memberitahu di tengah umum, sebagaimana wasiatnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala kepada Syekh Abdurrahman Abdul Khaliq, ya, yang ketika menyebarkan yaitu suatu kesalahan lewat media, ketika datang kepada Syekh Ibn Baz rahimahullah, kamu harus tarojuk, kamu ralat lewat media karena kamu menyampaikan lewat media. Kecuali kalau kita ini berusaha untuk menyampaikan yang hak lalu keliru dan kita tidak tahu kekeliruan kita diikuti oleh orang, maka kita bukan bermaksud untuk menyebarkan kejahatan karena kita salah, dan kita bukan bermaksud untuk menyebarkan kejahatan, maka tidaklah yaitu mendapatkan warisan dosa dari orang yang mengikutinya. Yang penting harus tobat, berhenti, dan juga diralat yaitu perkataan-perkataan yang lalu kalau dia tahu bahwasanya dia telah menyebarkan perbuatan jahatnya di tengah umat. Walaupun orang ahli bid'ah, ketika dia sudah tobat betul, ya. Lihat para sahabat radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam penjahat-penjahat besar, tapi setelah masuk Islam diampuni oleh Allah Ta'ala dengan tobatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kebanyakan kita waktu takziah atau mengurus jenazah, salah satu yang membawakan acara itu kita bersaksi bahwa si mayat ini seorang jamaah atau orang yang baik. Kalau kita memberitahu saja nggak apa-apa. Ini adalah orang sholat berjamaah, orang yang bagus, orang yang berinfak, dari orang yang tawadu, orang berdakwah, dan orang yang selalu berbaik pada tetangga, boleh. Ya kan, bukankah ada
yaitu dia mengatakan wajabat. Apa itu wajabat? Loh, kamu telah memberitahu bahwa si fulan ini orang yang baik. Persaksian itu dari orang muslim. Wajabat al-jannah. Kenapa ya Nabi? Kau persaksikan. Cuma tidak boleh kita mengatakan dia harus fil jannah, tidak boleh. Orang ini baik. Makanya disebut manakibnya para sahabat. Sahabat Abu Bakar disebut kebaikannya. Beliau juga disebut kebaikannya. Boleh. Jadi kita menyebut supaya kita bisa mengambil, meniru, mengambil faidahnya, mengambil ibrah, pelajaran dari orang telah meninggal dunia. Yang tidak boleh tadi kita katakan fulan mesti di surga, tidak boleh. Nah, demikian juga beliau mengatakan wajabat. Kenapa? Kamu sebut si fulan itu orang maksiat. Kamu sebut yaitu dosanya, maka finnar. Nah, karena itu kalau kita menjumpai orang itu memang ahli bid'ah, ya, kemudian kejahatannya banyak sekali, kebid'ahan, kesyirikan itu bahaya daripada orang mencuri. Karena kebid'ahan mereka menganggap dia merasa dapat pahala. Meninggal dunia kita tidak menyolati, biar disolati oleh mereka. Tapi kalau kita tahu dia tobat, betul-betul kembali kepada sunnah, maka kita menyolati ketika mereka meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Barangkali cukup ini yang dapat sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.